صل على Muhammad. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah ya'muru masajidallah, yang meramaikan masjid-masjidnya Allah, yaitu man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Itu yang meramaikan masjid-masjidnya Allah, yang mempunyai iman dan iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, kemudian mereka mendirikan sholat, ya. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Walam yahsya illallah, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Gusti Allah, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi 'ibadika wa azizan fi 'uyunihim waj'al wajhahu fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanan fi halihi ya qadiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
يعلم قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي ويا رب ماتئني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين Surah At-Taubah 16. A'udzu billahi minan nar am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillah alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minin walija wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Am hasibtum, apakah menghisab kalian, apakah mengira kalian, antutroku, sungguh akan dibiarkan kalian, walamma ya'lamillah, dan sedangkan belum mengetahui siapa Allah, alladzina, terhadap orang-orang yang jahadu, yang berjihad kalian, minkum, di antara kalian, walam yattahidu, dan tidak mengambil kalian, tidak menjadikan kalian min dunillah, dari selain Allah, wala rasulihi, dan juga tidak mengambil kalian dari Rasulullah, walal mu'minina, dan juga tidak mengambil kalian dari orang-orang yang beriman, walijah, untuk dijadikan teman dekat kalian.
Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan ingat bahwa Allah khabir, maha detail, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi setelah orang musyrik bertaubat kepada Allah, masuk ke dalam Islam, jadi mu'allaf ada dua. Ada yang sungguh-sungguh bertaubat kemudian masuk ke dalam Islam. Ada pula yang pura-pura masuk ke dalam Islam. Itu namanya kaum munafik. Ada yang pura-pura masuk ke dalam Islam, hanya pura-pura. Hati-hati, sekarang sudah marak untuk menikahi gadis-gadis muslimah, gadis-gadis Islam. Banyak orang di luar Islam, non-muslim, pura-pura menjadi seorang mu'allaf untuk dapat menikahi orang Islam. Hati-hati, lama-kelamaan setelah mempunyai anaknya digiring untuk masuk ke dalam agamanya yang semula, digiring ke dalam gereja, digiring ke dalam vihara. Hati-hati, pernikahan aja sudah bohong-bohongan, pernikahannya aja sudah tidak sakral lagi karena penuh kepura-puraan, karena tidak berdasarkan iman, alias dalam jiwanya terdapat jiwa munafik. Hati-hati, banyak sekarang korbannya ya. Setelah dinikahi gadis-gadis muslimah, setelah itu diajak untuk murtad. Hati-hati, cari orang desa yang miskin, cari orang desa yang sederhana, kemudian dinikah. Iya mas, saya mau nikah sama jenengan asalkan jenengan masuk Islam. Oh siap. Setelah masuk Islam, lama-kelamaan diajaklah mereka untuk murtad, keluar dari Islam. Anak-anaknya diajak murtad, keluar dari Islam, diajari pemurtadan, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Jangan sampai kita berpura-pura dalam memeluk agama Islam, berpura-pura beriman, berpura-pura patuh kepada Allah, taat kepada Allah, ittiba Rasulullah, sami'na wa ata'na terhadap guru, terhadap ulama, terhadap kiai, namun kenyataannya tidak. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa munafik di dalam dada kita, karena ini berkaitan dengan keimanan. Melenceng keimanan kita, murtadlah kita. Hati-hati, jangan sampai urusan dunia, jangan sampai urusan harta benda melenyapkan keimanan yang ada di dalam dada kita. La yasdaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan tukar ayat-ayatnya Allah, jangan tukar fatwa-fatwanya para ulama dengan kepentingan harta dunia, dengan kepentingan harta benda. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai menukar ayat-ayatnya Allah, fatwa-fatwanya dari ulama-ulamanya Allah, hati-hati, akan lenyap keimanan di dalam dada kita. Al-hasibtum, apakah menghisap kalian, mengira kalian, antutroku, sungguh akan dibiarkan kalian, mentang-mentang sudah masuk Islam, mentang-mentang sudah mu'allaf, kemudian dibiarkan kalian, walamma ya'lamillah, dan sedangkan Allah belum mengetahui alladzina jahadu,
kepada siapa orang-orang yang jahadu, yang berjihad, yang bersungguh-sungguh minkum di antara kalian. Masuk Islamnya sungguh-sungguh atau pura-pura, Allah belum menilainya. Walam yattahidu, dan tidak menjadikan kalian min dunillah, dari selain Allah, wala rasulih, juga dari selain Rasulullah, walal mu'minin, dan juga selain orang-orang yang beriman, waliyah, menjadi teman-teman akrab kalian, menjadi teman-teman dekat kalian, menjadi teman-teman sejati kalian. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan ingat bahwa Allah khabir, maha detail perhitungannya, detail sampai amalan-amalan yang kita lupa, Allah detail perhitungannya. Allah tetap ingat. Sekecil apapun amalan kebaikan kita, Allah ingat. Sekecil apapun amal buruk kita, Allah ingat. Dilambangkan dengan pencatatan oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Makanya catat, apapun harus dicatat. Allah saja mencontohkan amalan-amalan dicatat oleh Raqib dan Atid, apalagi hubungan dengan manusia, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, makanya harus dicatat. Utangi biro dicatat, utangil dicatat, janjinya kapan bayar dicatat, karena kebanyakan orang lupa atau pura-pura lupa. Maka lil musyrikina, maka tidak ada lil musyrikina, dimiliki oleh orang-orang yang musyrik, ayyamur masjidallah, sungguh meramaikan masjid-masjidnya Allah, syahidina, menyaksikan mereka, mengetahui mereka ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, bil kufri, dengan kekafirannya. Jadi mustahil orang-orang musyrik yang pura-pura masuk Islam, orang-orang musyrik yang terpaksa masuk Islam, kemudian pura-pura masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mereka meramaikan masjid-masjidnya Allah, syahidina ala anfusihim, sedangkan mereka bersaksi ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, bil kufri, bahwa dirinya adalah orang kafir, tak mau. Ulaika habitat a'maluhum, walaupun itu mereka lakukan, pura-pura sholat di masjid, pura-pura berzikir di masjid, mereka lakukan, ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah akan sia-sia amal-amal mereka. Finnarihum khalidun, dan ingat, orang musyrik, orang kafir tempatnya finnari, di dalam neraka jahannam. Hum, mereka itu khalidun, akan kekal di dalam neraka. Innama ya'muru, sesungguhnya hanyalah ya'muru, yang meramaikan masjid Allah, masjid-masjidnya Allah, man, yaitu orang yang amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Gusti Allah. Ma'asa, mudah-mudahan ulaika ayyakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka ayyakunu, ada mereka minal muhtadin, dari kelompok yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi masuknya ke dalam Islam memang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan hanya kepura-puraan. Walaupun orang musyrik itu pura-pura masuk Islam, terus meramaikan masjid-masjidnya Allah, ikut sholat berjamaah juga,
namun di hatinya mereka tetap kafir. Mereka di hatinya tetap ingkar, menolak ajaran-ajaran Islam, maka akan sia-sia amal-amalnya. Habitat a'maluhum, akan sia-sia, akan lenyap amal-amalnya. Wa fin nari hum khalidun, dan besok di yaumil qiyamah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal berada di dalamnya. Ya. Jadi yang bisa meramaikan hanyalah orang-orang yang beriman saja. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah ya'muru masajidallah, yang meramaikan masjid-masjidnya Allah, yaitu man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Itu yang meramaikan masjid-masjidnya Allah, yang mempunyai iman dan iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, kemudian mereka mendirikan sholat, ya. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wa lam yahsha illallah, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Gusti Allah, ya. Itulah orang-orang yang beriman. Makanya dijaga iman itu, walaupun hanya sedikit dijaga, ditingkatkan, ditambah kualitas keimanannya. Walaupun kita tidak sezaman dengan Rasulullah, tidak sezaman dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, namun kita diberi anugerah yang luar biasa besarnya oleh Allah, yaitu berupa keimanan, ya. Apa ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir? Kata baginda Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pastinya dia akan berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, mereka memilih untuk diam. Itu ciri-ciri yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berkata yang baik-baik saja, atau kalau tidak bisa, mereka memilih untuk diam, ya. Kalau membawa mudarat nggak usah dibicarakan, ya. Kalau membawa fitnah nggak usah dibicarakan. Apa ciri-ciri yang kedua? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, yaitu mereka akan memuliakan para tetangganya kesulitan ditakokne, ditanyakan, kemana kemarin saya dari rumah sakit, pantesan rumahnya kosongnya. Loh, kenapa kok jidatnya kok dikasih templean? Kenapa? Pusing. Kenapa kok pusing? Gak punya uang yang dikasih duitnya. Ditanya. Kalau ada tetangganya lagi susah, ditanya. Kalau ada tetangganya lagi kesedihan, ditanya. Kalau tetangganya kelaparan, ditanya. Terus dibantu. Apa kata kanjeng Nabi cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, pastinya mereka akan memuliakan para tamu yang datang ke rumahnya. Kalau ada tamu datang ke rumahnya, suruh masuk. Gak usah berdiri di depan pagar, ya. Monggo melebet, monggo masuk. Habis itu setelah duduk disuguhi makanan, disuguhi minuman seadanya, ya. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama,
pastinya dia akan berkata yang baik-baik saja, atau kalau tidak bisa mereka akan memilih untuk diam. Yang kedua, pastinya dia akan memuliakan para tetangganya. Yang ketiga, pastinya dia akan memuliakan para tamu yang datang ke rumahnya. Tak pilih pandang bulunya. Ada orang kaya masuk, ada orang miskin masuk, semua diperlakukan sama. Memuliakan para dhaif, para tamu yang datang ke rumah kita. Ya, itulah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan mendirikan sholat. Sholat ini kalau sudah berdiri, kalau sudah tegak dalam kehidupan kita, tanha anil fahsai wal munkar, pasti dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan mendolimi diri kita sendiri dan juga mencegah mendolimi orang lain. Wa atas zakat, dan mengeluarkan zakat. Zakatnya itu pembersihan jiwa dan raga kita. Zakat itu membersihkan jiwa dan raga kita. Ini hubungannya dengan sesama manusia. Salat hubungan langsung dengan Allah, sedangkan zakat hubungan langsung dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Soleh sosial juga soleh spiritual. Maksud kita salat, kita namanya kita soleh spiritual. Kalau kita zakat berarti kita soleh sosial. Walam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takut illallah kecuali kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri ulama-ulamanya Allah yang punya ilmu kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah ulama lah yang mempunyai khasyah, yang mempunyai rasa takut kepada Allah, yang mempunyai cinta yang sangat kepada Allah. Hanya ulama mempraktikkan karena dia mempunyai ilmu. Makanya kalian mencari ilmu agar diangkat derajatnya oleh Allah. Syaratnya agar diangkat derajatnya oleh Allah, syarat yang pertama harus beriman. Syarat yang kedua harus mempunyai ilmu. Fa'asa, maka mudah-mudahan ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sekarang ini, saudara-saudara kita, minal muhtadin, termasuk dari kelompok orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalian datang ke sini dengan tujuan taqarrubun ilallah, hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dilangkahkan kakinya menuju sini, menuju Malang. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak diberi semangat oleh Allah, tidak akan sampai. Pasti banyak alasannya. Ngaji hanya 1 bulan sekali, enggak tiap harinya. Jangan sampai kita menghalang-halangi petunjuk yang datangnya dari Allah. Kalau sampai ada di dalam dada kita menghalang-halangi petunjuk yang datangnya dari Allah, itulah mental-mental, jiwa-jiwa kekafiran sudah bersemayam di dalam dada kita. Jadi gak usah malas-malasan lagi, gak usah aras-arasan lagi. Kalau udah waktunya berangkat, ya berangkat ya. Gak ada alasan ini, gak ada alasan itu, gak ada alasan gak punya uang, gak ada alasan sakit kepala ya. Waktunya berangkat, berangkat. Memang perjuangan ini harus ada pengorbanan. Jadi jihad ini harus ada pengorbanan. Pengorbanan dari apa? Amwalahum, dari harta kita. Wa anfusahum, juga dari jiwa dan raga kita. Jadi harus 1 bulan diberi waktu
Masa untuk menyisihkan 100.000, 200.000 tidak bisa ya. Kalau awalnya sergap lama-kelamaan males alasan akhirnya nggak punya uang. Kalau sudah nggak punya uang itu tandanya udah imannya sudah menurun ya. Ada ceritanya, kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah memberi jalan keluar, pasti dimudahkan, asalkan semua apa yang kita lakukan berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah meningkatkan keimanan dengan cara mendirikan sholat, dengan cara menunaikan zakat, dengan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dengan cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah, pastinya kita akan mendapatkan yang namanya mahkota takwa dari Allah. Kalau kita sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita dan urusan rezeki. Allah yang akan memberikan, menjamin rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.